Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, para manajer, karyawan, karyawati, serta adik-adik mahasiswa dan adik-adik siswa dari SMK. Jumpa lagi dengan saya, Suyitno Irmim. Pada episode kelima dengan tema soft skill, ada dua topik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama membangun ketekunan dan ketahanan diri, dan yang kedua adalah berpikir kreatif, inovatif, dan inisiatif. Baik, kita masuk ke yang pertama. Sesuai dengan SK Menteri Ketenagakerjaan, topik ini nomor kodenya adalah P007, yaitu membangun ketekunan dan kehandalan diri. Apa kontennya? Konten dari membangun ketekunan dan kehandalan diri, yang pertama adalah bekerja fokus dan konsentrasi. Yang kedua, bekerja dengan telaten. Yang ketiga, memiliki daya juang yang tinggi. Keempat, bekerja dengan motivasi tinggi. Kemudian kelima, terus-menerus melatih diri. Keenam, dengan tekun semua menjadi mungkin. Yang ketujuh, tidak takut gagal. Kedelapan, tidak menunda pekerjaan. Serta kesembilan, terakhir, manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu bekerja fokus dan konsentrasi. Tentu dengan bekerja fokus dan konsentrasi diharapkan memberikan hasil yang lebih baik. Jadi kebiasaan bekerja secara fokus dan konsentrasi perlu dilatih sejak awal agar semua pekerjaan itu bisa dikerjakan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Dan yang kedua, bekerja dengan telaten. Banyak pekerjaan yang kadang-kadang membosankan, melelahkan, ya. Tetapi agar pekerjaan itu semua bisa dikerjakan dengan baik, maka kita harus mempunyai sikap telaten. Ya, jadi telaten itu sabar, ya, melakukan sesuatu walaupun itu membosankan kadang-kadang dan juga ini melelahkan. Jadi ada satu sikap telaten. Kemudian yang ketiga, memiliki daya juang yang tinggi. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sulit, yang menantang itu harus dibarengi dengan daya juang, ya. Kita berjuang menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tuntas. Kemudian yang keempat adalah bekerja dengan motivasi tinggi. Ya, kinerja adalah paduan dari potensi dikalikan dengan motivasi. Motivasi itu adalah semangat, ya, semangat dorongan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Nah, dengan semangat tinggi, dengan potensi tinggi, maka kinerjanya akan juga tinggi. Oleh karena itu, bagaimana kita memelihara, bagaimana kita memaintain motivasi kita untuk tetap bekerja dengan semangat yang tinggi. Kemudian yang kelima adalah terus-menerus melatih diri, ya, agar kebugaran, kemudian potensi diri kita itu terus terjaga bahkan berkembang. Kita harus terus-menerus melatih diri, artinya belajar, baik itu belajar kepada orang lain atau belajar secara mandiri. Tentu di tempat kerja nanti banyak yang bisa kita pelajari untuk meningkatkan kemampuan kita. Kemudian yang keenam, dengan tekun semua menjadi mungkin, ya. Jadi ketekunan menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin, ya. Yang mungkin menjadi realisasi, artinya terlaksana, ya. Jadi kuncinya adalah di ketekunan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah tidak takut gagal, ya. Tidak sedikit bahkan sering kita melakukan sesuatu, kita mengerjakan sesuatu itu mengalami kegagalan. Dan kalau kita gagal tentu tidak boleh patah semangat atau putus asa. Gagal sekali bangun lagi, gagal sekali bangun lagi sampai nanti kita berhasil. Tetapi begitu kita gagal kemudian putus asa, maka tamatlah penyelesaian pekerjaan itu tidak bisa dilanjut karena kita putus asa. Jadi kita harus mempersiapkan diri, bahkan kita harus bersiap-siap untuk melakukan sesuatu yang sulit dan kemungkinan besar kita juga bisa gagal. Dan kalau gagal
kita bangun lagi dan bangun lagi. Kemudian yang berikutnya adalah tidak mau menunda pekerjaan, ya. Jadi dengan tekun dan ketahanan diri itu selalu berpikir bagaimana pekerjaan ini segera atau cepat diselesaikan. Jangan sampai menunda-nunda pekerjaan, karena pekerjaan setiap hari akan bertambah. Kalau kita tunda, semakin menumpuk, akhirnya nanti tidak bisa terselesaikan. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir, manusia berusaha, Tuhan menentukan. Nah, ini satu prinsip ya, supaya kita ini tidak kecewa, kemudian kita tidak ngelokro gitu. Jadi tetap yang memiliki prinsip bahwa kita sebagai manusia itu diberi kewenangan oleh Tuhan untuk selalu berusaha. Tetapi hasil itu adalah Tuhan yang menentukan. Begitu kita berusaha, hasilnya seperti apapun, itu yang harus kita terima. Supaya kita ini bekerja menjadi legowo, ikhlas, karena kita tahu bahwa hasil kerja kita ini Allah yang menentukan. Kita sebagai manusia hanya berusaha saja. Ini kira-kira yang pertama, topik yang pertama. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu dengan kode P008, yaitu berpikir kreatif, inovatif, dan inisiatif. Apa cakupannya atau kontennya? Yang pertama adalah suka menciptakan hal-hal baru. Kemudian sering merenung, mencari inspirasi. Yang ketiga, berusaha memberikan usulan pada atasan, berusaha sesuatu berjalan lebih baik. Jadi hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Tidak suka melihat kerusakan dan cepat mengambil inisiatif solusinya. Atau orang selalu berpikir bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan satu masalah, yaitu punya inisiatif. Baik, kita yang pertama, suka menciptakan hal-hal baru. Nah, ini merupakan satu kebiasaan yang harus kita bangun sejak awal, bahwa kita ini diberikan nikmat Allah berupa pikiran, ya, berupa akal gitu. Sebab makhluk lain tidak diberikan akal seperti kita, maka akal kita, pikiran kita gunakan untuk menciptakan satu penemuan atau mencari ya hal-hal baru, ya, menciptakan sesuatu yang baru dengan menggunakan kemampuan otak kita. Kemudian sering merenung, mencari inspirasi, ya. Jadi untuk kita bisa mendapatkan satu ide, kemudian mendapatkan sesuatu yang baru, maka kita harus mengalokasikan waktu secara periodik untuk kita ini merenung, mencari inspirasi apa yang harus kita lakukan untuk ke depan, sesuatu yang baru tentunya, ya. Sehingga kita kalau dengan merenung kita mendapatkan satu inspirasi, maka kita akan mendapatkan ide-ide baru, sehingga ide baru itu nanti kita coba, ya, kita realisasikan gitu. Kemudian yang ini mungkin penjelasan, ya. Ini saya mempunyai gambar, ada gambar zebra dikejar sama harimau. Tentu karena sering kita lihat bahwa harimau itu seringkali bisa menangkap zebra, berarti kecepatan lari zebra dan harimau itu lebih cepat harimau. Buktinya apa? Buktinya kita sering melihat seperti ini, bahwa harimau bisa mengejar, kemudian zebra itu bisa ditangkap oleh harimau. Tetapi orang yang kreatif atau karena ini kita ibaratkan bahwa zebra ini berpikir kreatif, maka dia akan menggunakan semaksimal mungkin kemampuannya supaya tidak tertangkap. Itu bagaimana? Nah, ini namanya berpikir kreatif. Zebra ini menggunakan akalnya, dia membayangkan atau puncak prinsip, aku tidak ingin mati, katanya, saya harus berusaha. Dengan prinsip seperti itu, maka dia berusaha untuk berpikir, berusaha untuk menggali, ya, potensinya, untuk mencari jalan keluar supaya dia tidak ditangkap sama harimau. Bagaimana? Ya, ini prinsipnya, aku tidak ingin mati, saya harus berusaha, saya harus berpikir kreatif. Akhirnya ditemukanlah satu ide, ya. Dia membayangkan, ya,
zebra ini kalau naik sepeda motor pasti ya harimau tidak akan bisa menangkap. Nah, ide seperti ini direalisasikan oleh zebra itu. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini akhirnya zebra ini bisa lari yang tidak bisa dikejar oleh harimau. Akhirnya dia selamat karena dia menggunakan akalnya, menggunakan otaknya untuk berpikir kreatif, yaitu menggunakan sepeda motor. Ya, zebranya pinjam sepeda motor, kemudian dinaiki, akhirnya dia selamat. Hore, aku selamat. Nah, inilah contoh sederhana kalau kita mau berpikir kreatif, jadi ada saja jalan keluar. Ya, ini berpikir kreatif dan inovatif. Kemudian yang berikutnya, berusaha memberikan masukan positif pada atasannya. Ya, orang yang kreatif dan inovatif selalu berusaha untuk bisa memberikan masukan kepada atasannya. Kemudian berusaha sesuatu berjalan dengan lebih baik. Artinya orang ini berpikir terus bagaimana sesuatu kegiatan, satu pekerjaan itu bisa dikerjakan lebih baik daripada kemarin. Kalau kemarin katakanlah memerlukan waktu satu pekerjaan itu 2 jam, bagaimana 1,5 jam bisa selesai. Kalau pekerjaan itu tadinya memakan biaya katakanlah 1 juta, bagaimana pekerjaan ini bisa diselesaikan dengan biaya yang lebih sedikit, katakanlah 750.000 begitu. Jadi dia terus berpikir dari hari ke hari, memikirkan bagaimana caranya supaya pekerjaan itu bisa berjalan lebih baik. Jadi prinsipnya hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, kemudian tidak suka melihat kerusakan. Orang yang kreatif itu selalu melihat situasi. Kalau ada kondisi atau situasi di mana tidak berjalan dengan semestinya, dia akan mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu, ya, perbaikan atau menyelamatkan. Jadi orang tidak suka melihat kerusakan. Dia harus tampil, harus menyediakan diri untuk melakukan sesuatu agar kerusakan itu tidak berlarut-larut atau tidak terjadi. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir adalah cepat mengambil inisiatif. Jadi orang kreatif itu cepat mengambil satu inisiatif untuk melakukan sesuatu agar satu kejadian itu tidak terjadi, atau supaya pekerjaan itu lebih baik dan tentu menghasilkan yang lebih banyak atau lebih baik. Ini orang yang memiliki inisiatif. Jadi intinya orang yang memiliki jiwa inisiatif selalu melakukan sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Katakanlah proaktif begitu. Ya, ini kira-kira yang bisa diterangkan mengenai kreatif, inovatif, dan inisiatif. Jadi 2 topik ini sudah kita bahas. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan tentunya kita nanti akan ketemu di episode ke-6. Episode ke-6 juga akan ada 2 topik yang akan kita bahas. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.